Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ada yang kapok berurusan sama kamu ya. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang atau beberapa orang yang sepertinya ini kapok ya guys ya berurusan dengan kamu. Emang kamu apain ya guys ya hingga dia atau mereka ini jadi kapok ya berurusan sama kamu ya guys ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, buat kamu-kamu yang ingin menambah wawasan, dan buat kamu-kamu yang ingin mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Mari kita lihat energi dari dia atau mereka yang terkoneksi dengan dirimu ya. Sepertinya di sini aku merasa bahwa ada seseorang atau beberapa orang nih ya guys ya yang kapok ini berurusan sama kamu ya. Oke, well guys, mari kita lihat di sini ada apa saja. Di sini ada Three of Cups, ada Seven of Swords, ada King of Pentacles, ada King of Cups, ada Nine of Pentacles, ada Page of Cups, ada Knight of Swords, one more, ada Knight of Wands. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. You see guys, alright. Well guys, sepertinya di sini ada yang kapok berurusan sama kamu ya guys ya. Why? Kenapa ya? Nah, di sini pada awalnya dia atau mereka ini ya guys ya, itu sering sekali bertemu ya, sering sekali ngumpul tanpa sepengetahuan kamu ya. Mungkin mereka punya grup WA sendiri ya, atau punya koneksi yang terselubung ya, yang mana tidak kamu ketahui ya guys ya. Aku rasa orangnya ini ada beberapa ya. Tidak hanya satu, tapi antara kisaran 3 sampai 6 orang ya. Yang mana sepertinya orang-orang ini berkomplot ya guys ya, atau bersekongkol kerjasama gitu ya. Dia atau mereka ini kayaknya memiliki niatan-niatan tertentu sama kamu ya guys ya, yang mana kamu nggak ketahui sebelumnya ya. Sebelum semuanya terbongkar, mereka ini diam-diam bertemu atau melakukan pertemuan ya, berbincang-bincang, bertukar informasi, ngerumpi, ngegosip ya. Dan ini yang menjadi incarannya sepertinya adalah dirimu ya. Kenapa ya? Karena aku merasa bahwa ada something special from yourself, atau ada sesuatu yang bernilai atau bervalue dari dirimu ya, yang mereka incar atau yang mereka inginkan gitu loh guys ya, untuk bisa mereka ambil, rebut, curi, rampas ya, atau yang bisa mereka miliki atau yang bisa mereka kuasai. Nah, seperti itu ya, entah ini soal kepemilikan, benda kah, atau kamu yang memiliki keterampilan, kemampuan yang pengen mereka serap atau yang mereka ingin tiru atau duplikasi ya, atau ini
soal jabatan, dari segi karir, usaha bisnis ya, mungkin posisi kamu yang ingin mereka rampas atau apapun itu ya, yang mana di sini dia bersama dengan orang-orangnya ya, itu kayaknya memiliki pemikiran yang sama ya guys ya, bahwa kamu ini adalah orang yang sepertinya bisa dijadikan high supply kayak gitu loh guys ya, supply-nya mereka yang bercita rasa tinggi lah ibarat kata ya, artinya kamu itu kaya akan nilai atau memiliki sesuatu yang berharga ya, yang menggiurkan, yang ingin orang miliki juga gitu loh guys ya. Entah kamu punya aset di mana-mana, entah kamu punya harta, atau kamu ini memiliki keuangan yang bagus ya karena kamu adalah seorang pekerja keras, atau kamu punya usaha di mana-mana, apapun itu ya guys ya, yang mereka ketahui ya, yang menurut mereka itu adalah sesuatu yang berharga yang kamu miliki, yang sepertinya mereka inginkan ya. Itu kenapa mereka atau dia yang ada dalam grup atau geng ini ya, itu kayak lagi mengincar atau menginginkan sesuatu darimu ya, entah itu pertolongan, entah itu pentacles atau materi yang kamu miliki ya, atau apapun itu ya guys ya, dimana aku merasa orang-orang ini ya, ada yang berniat kayak pengen memanipulasi, ada yang berniat untuk memanfaatkan, ada juga yang pengen jadi benalu gitu loh guys ya, yang pengen nebeng sama kamu, entah itu dari segi usaha, karir, bisnis, pekerjaan ya, atau dari segi hubungan gitu loh guys ya, yang kayak pengen ikut nimbrung, kayak ingin ikut tenar, ikut populer atau famous gitu loh guys ya, agar dia atau mereka ini mendapatkan penghargaan atau dihargai orang lain ya. Mungkin kamu memiliki jabatan atau posisi yang bagus dalam pekerjaan kamu ya, dan dia ini atau mereka ini, orang-orang ini berbondong-bondong mendekati kamu biar kayak ikutan jadi tenar ya, ikutan jadi populer, terkenal, biar dihargai orang. Jadi kayak pengen validasi dari orang-orang sekitar tapi nebeng ke kamu gitu loh guys ya, memanfaatkan dirimu untuk mendapatkan ketenaran, nah ibarat kata seperti itu, atau ingin mendapatkan suatu pekerjaan ya, ikut nebeng sama kamu, atau pengen kayak ngutang ya, jatuhnya pengen memoroti kamu gitu loh guys ya. Makanya orang-orang ini kayaknya punya rencana-rencana ya, entah itu termasuk jebakan-jebakan Batman kah ya, atau kayak berusaha untuk membuat kamu ini bisa mengeluarkan pentacles ya bagi mereka, buat mereka gitu loh guys ya. Kamu tuh kasih duit gitu loh guys ya sama mereka ya, tanpa kamu sadari kah ya, karena mungkin mereka memiliki gombalan atau rayuan maut gitu loh guys ya, atau mereka tuh pintar ngomong ya, pintar bicara, sehingga membuat kamu tuh tak sadar bahwa kamu tuh sedang diporotin atau sedang dimanipulasi, dimanfaatkan oleh mereka, atau dikeruk harta bendanya. Nah seperti itu iya. Oke, and next di sini ya guys ya, dia beberapa dari mereka ini ya, atau salah satu dari mereka ini ya, ada yang diam-diam gitu ya, berusaha untuk mencuri lah, ibarat kata tuh mencuri sesuatu dari kamu, entah itu bersifat informatif ya, informasi ya tentang dirimu, kamu itu punya apa aja ya, atau kamu ini memiliki kelebihan apa aja, atau sesuatu yang bernilai apa aja nih yang kamu miliki yang bisa mereka manfaatkan untuk bisa mengeruk keuntungan dari dirimu. Nah ibarat kata seperti itu ya guys ya, jadi kayak ngutus seseorang atau salah satu dari mereka ini ya, itu kayak jadi mata-mata gitu loh guys ya, memata-matai kamu ya, nyelinep ya, diam-diam gitu loh guys ya, walaupun di depan kamu tuh kayak sok baik ya, sok akrab ya, SKSD, sok kenal, sok dekat gitu loh guys ya, tapi di belakang ya dia laporan, tapi di belakang beda gitu loh guys ya, memiliki rencana-rencana yang tak terduga ya guys ya, kayaknya pengen nyelinap ya, atau diem-diem gitu ya guys ya, pengen mengambil sesuatu dari dirimu ya, ibarat kata itu kayak pengen merampas lah ya, kalau misalnya nggak ketahuan gitu ya, dia nggak mau ketahuan ya, makanya dia diam-diam gitu loh guys ya, kayak ibarat mencuri lah ya, entah itu mencuri ide ya, bisa juga ya, kamu memiliki ide bisnis atau suatu gagasan untuk bisa menghasilkan keuangan ya, itu dia curi gitu loh guys ya, ide kamu. Mungkin kamu adalah seorang koki misalnya ya, terus kamu tuh punya resep gitu kan, resep yang membuat dagangan kamu laris, nah dia kan jadi kayak kepengen juga tuh punya usaha seperti kamu yang laris manis gitu, jadi
resepnya dicuri misalnya kayak gitu kan, diambil ya tanpa sepengetahuan kamu, dan dia juga buka dagangan atau usaha sama seperti dirimu ya, dan resepnya pun resep kamu yang dipakai misalnya kayak gitu ya. Itu kalau misalnya dari segi karir usaha bisnis gitu loh guys ya. Jadi orang ini kayak lagi mempelajari kamu, diam-diam mencari tahu, kepo tentang apa saja hal-hal yang bernilai yang kamu miliki ya, entah itu keuangan kah ya, harta benda kah, atau dari segi posisi dalam pekerjaan usaha karir bisnis gitu loh guys ya. Jadi kamu di sini mesti lebih waspada ya guys ya, untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan atau ditanyakan oleh orang-orang yang ada di circlemu. Jadi kamu jangan asal nyeblak atau jangan asal jawab ya guys ya. Jadi harus dipikirkan terlebih dahulu. Kamu jangan terlalu polos banget ya ngejawab apa adanya ya guys ya. Terkadang kita perlu menghindari pertanyaan-pertanyaan itu ya, dengan mengalihkan pembicaraan kah ya, atau pergi menjauh atau jaga jarak, itu jauh lebih baik ya guys ya, daripada kita meladeni mereka, daripada kita membagi informasi ke mereka. Karena informasi yang dia atau mereka dapatkan ini ya, itu bisa bahan untuk menjebak kamu ya, atau bisa jadi bumerang bagi dirimu gitu loh guys ya. Semakin kamu memberikan informasi yang detail tentang karir usaha bisnis pekerjaan atau hubunganmu, semakin itu berpeluang ya untuk mendatangkan gangguan-gangguan dari dia atau mereka yang berpenyakitan hati ya, yang mudah iri, sirik, dengki terhadap keberhasilan orang lain. Jadi kamu di sini ya, mulai saat ini kamu mesti lebih waspada ya guys ya. Nah, dari sini ya, aku pun merasa orang ini ya, melihat kamu ini ya, sorry itu saya agak memandang kamu tuh kayak sepele gitu loh guys ya. Wah, tenang aja, dia tuh orangnya baik kok. Walau kita manfaatkan nggak apa-apa, walau kita manipulasi juga nggak bakalan ketahuan. Dia tuh polos, dia tuh lugu, nggak kayak kita, kayak gitu loh guys ya, ibarat kata. Jadi dia atau mereka itu melihat kamu itu ya sebagai sosok yang polos, lugu, innocence, apa adanya, dan terlihat sangat baik gitu loh guys ya. Karena kamu memang baik, orangnya tulus, tapi mereka tidak tahu satu hal tentang dirimu ya, yaitu versi lain dari dirimu ya. Kalau kamu sudah tahu bahwa ada orang yang mencoba untuk mengusik kehidupanmu, mereka nggak tahu itu ya. Mereka pikir kamu tuh sepolos wajah kamu, atau selugu penampilan kamu yang sangat sederhana gitu loh guys ya. Dan kamu orangnya ini suka nawarin ya, nawarin makanan kah ya, atau nawarin pertolongan kah ya. Kamu orangnya ini apa adanya gitu loh guys ya, gak dibuat-buat, gak direkayasa ya. Itu kenapa mereka malah memandang kebaikan kamu ini sebagai keuntungan yang bisa mereka tarik, yang bisa mereka keruk gitu loh guys ya. Bukannya mereka bersyukur dengan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan, malah mereka berniat untuk memanfaatkan kebaikan kamu, dan malah memandang sepele tentang kebaikan kamu gitu. Iya. Dan di sini ya, ada dari dia atau mereka yang kayaknya tuh terkejut ya guys ya. Kaget ya, bahkan ada juga yang sampai shock ya guys ya, karena ketika beberapa orang ini berinteraksi dengan dirimu atau terkoneksi dengan kamu ya, nanya-nanya soal kamu ya guys ya, yang lebih detail gitu ya guys ya. Ada dari kamu yang kayaknya nyindir mereka ya guys ya, atau memberikan mereka itu kata-kata yang tajam gitu ya guys ya. Kamu melontarkan kata-kata yang membuat mereka tersindir atau tertampar sendiri ya guys ya, atas perlakuan mereka ya. Karena di sini walaupun kamu terlihat polos, lugu, dan terlihat sangat pendiam ya, innocence ya, banyak diam, mungkin kamu banyak berdiam di rumah ya, tapi anehnya ya, kamu tuh tahu segalanya ya. Gimana ceritanya gitu loh guys ya, kamu diam, nggak banyak bergaul, nggak banyak keluar rumah, banyak berdiam diri di rumah, tapi kamu tahu cerita mereka, tapi kamu tahu tindak tanduk mereka, tapi kamu tahu niatan mereka gitu ya. Jadi ketika mereka ya mulai beraksi ya untuk memanfaatkan kamu, memanipulasi kamu ya, atau menyalahgunakan, mengabuse kebaikan kamu, di sini kata-kata kamu itu mulai tajam ya. Mereka tersindir, bahkan tertampar dengan kata-katamu. Dan bahkan ada dari mereka yang berpikir bahwa loh, kok nih orang tahu ya rahasia kita gitu. Loh, kok nih orang jadi kayak
orang pinter gitu, tahu segala sesuatu yang dia atau mereka ini lakukan di balik layar gitu ya guys ya. Padahal kamu tuh nggak pernah kepo, nggak pernah cari tahu informasi apapun, tapi kamu tahu semuanya gitu loh guys ya. Jadi di sini ya ada dari mereka, salah satu dari mereka yang diutus ya untuk mencari informasi ke kamu, itu kapok berurusan sama kamu ya guys ya. Karena kata-katamu ini membuat dia merasa tersindir bahkan tersakiti ya guys ya, karena kata-katamu ini cukup tajam, nyelekit dan juga pedas gitu loh guys ya. Karena kamu tahu bahwa orang ini berniat untuk memanipulasi kamu, untuk memanfaatkan atau mengeruk keuntungan dari kebaikan yang kamu berikan gitu ya guys ya. Kamu di sini nggak tinggal diam ya, walaupun mungkin pada awalnya kamu berusaha banget untuk meyakinkan diri bahwa apa yang kamu lihat rasanya itu nggak benar gitu. Kamu nggak mau berburuk sangka ya, kamu nggak mau negative thinking. Tapi makin kesini kelakuan mereka tuh makin menjadi. Itu kenapa kamu mulai take action, mulai bertindak ya untuk membongkar keburukan mereka gitu loh guys ya. Ternyata kamu ini adalah orang yang teredukasi, orang yang sering sekali belajar ya guys ya. Mungkin kamu sering nonton video ya atau video tentang NPD kah ya, orang-orang narsistik, orang-orang toksik gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh kayak mendapatkan informasi atau edukasi dari apa yang kamu lihat ya, kamu pelajari gitu loh guys ya. Sehingga itu membuat kamu cerdas dalam berpikir, sehingga kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, bagaimana bersikap dan bagaimana mengantisipasi kelakuan-kelakuan orang toksik ini yang ingin merugikan dirimu gitu ya. Sehingga itu membuat orang ini kayaknya tuh kapok ya, jadi kapok berurusan sama kamu ya, karena dia kayaknya kena mental gitu loh guys ya, mentalnya kena ya guys ya. Itu dia merasa malu ya, malu dengan kelakuannya, dengan niatnya yang ingin memanfaatkan dan memanipulasi dirimu ya demi keuntungan dirinya atau keuntungan grup atau kelompoknya gitu loh guys ya. Dan dia ini laporan nih sama orang-orang yang ada di kelompoknya ya. Dia mengatakan bahwa kamu sudah tahu segalanya gitu loh guys ya. Jadi orang-orang ini kayak berpikir ulang lagi ya untuk nyerang kamu, nyerbu kamu ya guys ya. Karena kamu tahu kelakuan busuknya mereka semua gitu. Iya. Karena kamu di sini termasuk orang yang teredukasi ya, atau mendapatkan informasi, pengetahuan ya guys ya, perihal orang-orang toksik ya. Jadi kamu di sini paham gitu loh guys ya. Bagaimana bisa untuk menjaga diri dan melindungi diri dari kerugian-kerugian yang mungkin saja bisa hampiri kamu ya kalau kamu tidak antisipasi gitu. Iya. Karena di sini ya kamu termasuk orang yang aku rasa di sini kamu penuh dengan kualitas ya. Dirimu ini punya kapasitas yang besar ya guys ya. Kamu orangnya kreatif, imajinatif, penuh dengan daya pikir yang mampu untuk menciptakan ide-ide brilian ya guys ya. Apapun background kamu, entah kamu ini adalah orang yang terpelajar atau sebaliknya ya, tapi aku merasa ya, ada di antara kamu ini, walaupun kamu tidak memiliki background pendidikan yang tinggi ya, tapi kamu ini terpelajar oleh pengalaman hidup gitu loh guys ya. Sehingga kamu nih kayak mengerti ya tentang kehidupan ini ya. Kamu di sini adalah orang-orang yang sepertinya giat dalam membangun karir, usaha, bisnis, dan pekerjaan ya. Kamu selalu mengusahakan yang bisa kamu lakukan untuk bisa terus berkembang dan mencapai hasil yang maksimal. Iya, kamu berusaha untuk mengembangkan dirimu. Walaupun banyak sekali ya kicau-kicau di luar sana ya, orang-orang toksik yang kayaknya banyak meremehkan kah, menyepelekan ya, atau berusaha untuk membuat kamu down gitu loh guys ya, dengan menganggap dirimu nggak bisa, nggak mampu ya, tapi kamu di sini tetap terus maju ya, tetap terus maju melangkah ya. Justru mereka di sini kena mental sendiri ya, ketika mereka melihat hasil daripada usaha kamu. Apa yang kamu usahakan ini akan menghasilkan, dan itu akan membuat orang-orang yang ingin memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu, menyepelekan kamu ini menjadi melongo atau terperangah melihat kamu
yang bisa menghasilkan suatu karya-karya atau pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Seperti itu loh guys ya. Dan di sini ya, aku rasa ya tidak ada lagi orang-orang yang berani untuk coba-coba bermain-main sama kamu ya. Kamu ini bisa menskakmat mereka loh guys ya, dengan kata-katamu ya. Kata-katamu yang cukup tajam dan juga nyelekit. Kamu nggak akan berkata-kata kasar, kamu nggak akan berkata-kata tajam, pedas, nyelekit ya, kalau tidak ada niatan buruk gitu loh guys ya. Tapi ketika kesabaran kamu sudah habis, apalagi ketika orang ini ya berlaku toksik melampaui batas, maka mereka akan melihat versi kamu yang sangat berbeda dari yang mereka kenal sebelumnya. Nah seperti itu. Jadi di sini mereka nggak ada lagi nih berani yang main-main sama kamu ya guys ya. Mereka pada terbang, pada lari ya, pada ketakutan, pada ketar-ketir ya guys ya, dan pada kapok ya guys ya. Jadi dia atau mereka yang manipulatif, yang toksik ini ya, itu pada kapok ya berurusan sama kamu, karena diam-diam kamu ini mengetahui niatan buruk mereka terhadap dirimu. Nah seperti itu. And di sini ya guys ya, aku rasa dia atau mereka itu hanya memantau kamu dari kejauhan, berusaha untuk memonitor aktivitas atau kegiatan kamu dari kejauhan. Mereka nggak berani lagi loh guys ya mendekati kamu ya, dekat-dekat sama kamu. Takut kalau kamu ini mengkritik mereka atau melontarkan kata-kata yang pedas nyelekit kepada mereka ya. Mereka takut banget gitu loh guys ya, karena mereka malu ya. Ternyata mereka masih punya malu nih ya guys ya. Mereka malu ya kalau sampai ketahuan orang-orang sekitar atau ketahuan orang banyak, ternyata mereka memiliki niat busuk untuk memanfaatkan dan memanipulasi kamu. Jadi mereka nggak bisa melakukan apapun lagi. Mereka hanya melihat kamu dari kejauhan ya, melihat kamu yang beraktivitas atau berkegiatan setiap harinya ya. Mereka nggak berani lagi mendekati kamu ya guys ya. Dan di sini kamu berhasil untuk menjauhkan diri mereka dari dirimu, yang pada awalnya itu mereka berusaha untuk dekat sama kamu dan berusaha untuk lengket sama kamu karena mereka memiliki tujuan atau niatan yang kurang baik ya guys ya. Hingga kamu tahu ya apa maksud mereka, dan kamu mulai mengatakan unek-unekmu ya melalui kata-kata yang membuat mereka tertampar, sehingga itu membuat dia atau mereka jadi kapok berurusan sama kamu. Nah seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Oke, and ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Sepertinya semua elemen ada di sini ya. So, semua zodiak ada di sini ya guys ya. And di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. Alright, what is message from the universe for you? Only one card. Well, di sini ada flower of lily, majesty and virtue. The lily is the emblem rare of many virtues, good and rare. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kebajikan adalah hal yang baik ya, yang patut untuk kita lestarikan ya. Kita perlu menebarkan kebaikan dan kebajikan di muka bumi ini, karena itu adalah salah satu cara kita untuk bisa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, karena kita sudah diberikan keberlimpahan baik secara material maupun non material dalam hidup ini. Kita perlu bersyukur dan mensyukuri segala sesuatu yang kita terima dalam hidup ini ya, dalam melakukan kebajikan dan memberikan kebaikan kepada orang-orang sekitar. Maka hendaknya kita pun juga mesti berbijaksana ya guys ya, karena tidak semua orang itu berterima kasih ya, atau dengan kata lain tahu diri lah ya dalam menerima kebaikan. Ada juga orang-orang yang menyepelekan kebaikan kita atau menganggap kecil ya apa yang kita berikan ya, dan memandang rendah ya kebaikan yang
kita kasih kepada dirinya ya. Ada juga tipe-tipe orang seperti itu. Namun ya, dalam melakukan kebajikan dan kebaikan ya, kita tidak perlu memandang hal-hal yang seperti itu. Biarlah hal-hal yang seperti itu menjadi urusannya dengan Tuhan. Yang penting kita melakukan segala kebaikan dan kebajikan itu atas dasar dari hati kita ya, karena rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ya. Jadi kita jangan memandang ke manusianya ya guys ya, manusianya mau kayak apa, mau gimana ya, setelah kita kasih kebaikan ya udah kita lepaskan ya, karena kita nggak butuh kompensasi atau balasan apapun dari dirinya, orang yang kita berikan kebaikan ya, karena segala sesuatu itu Tuhan yang mengaturnya. Ya, kebaikan itu akan berbuah menjadi karma baik yang akan kembali atau balik ke kita. Jadi kita nggak perlu khawatir loh guys ya. Kalau kita berbuat kebaikan, maka Tuhan pun akan memberikan kita kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Jadi walaupun ada orang-orang yang ngomongin kita setelah kita berbuat kebaikan ya, atau ada orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi ya, tentang kebaikan kita ya, mengenai kebaikan kita ya, yang dibalas dengan keburukan misalnya ya, air susu dibalas dengan air tuba, ya biarlah itu urusannya dengan Tuhan gitu ya guys ya. Yang penting di sini kita sudah melakukan hal yang baik ya, yang sesuai dengan perintah, ajaran, anjuran agama masing-masing ya. Karena setiap agama itu selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik gitu. Jadi kita jangan perhitungan ya dengan kebaikan kita. Aku tadi udah nolongin si A, aku tadi udah nolongin si B, aku udah memberikan sesuatu ke C, tapi kok dia malah begitu sama aku, tapi kok dia tidak membalas kebaikan aku. Tidak perlu ya guys ya, kita tidak perlu menimbang-nimbang, tidak perlu memperhitungkan kebaikan kita. Biarlah kebaikan-kebaikan kita itu ya, yang sedikit demi sedikit itu lama-lama menjadi bukit ya, akhirnya nanti akan menjadi buah karma baik ya untuk diri kita, yang mana kita akan mendapatkan kebaikan itu di saat atau di waktu yang tepat, ketika mepet, ketika urgent, ketika benar-benar kita membutuhkan pertolongan, itu ada yang bantuin gitu loh guys ya. Selalu ada keajaiban bagi orang-orang yang senang melakukan kebaikan ya, karena energinya selaras dengan semesta ya. Semesta berpihak pada orang-orang yang berada di jalan kebenaran dan kebaikan ya, dan kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali ke kita ya. Jadi kita nggak perlu perhitungkan gitu loh guys ya. Justru kebaikan itu akan membantu kita nantinya ya, melalui seseorang yang berbeda atau melalui orang lain yang tidak kita kenal gitu loh guys ya. Aku yakin di antara kamu yang melihat readingan ini pernah terkejut ya, ketika kamu mendapatkan pertolongan dadakan ya, atau bantuan yang tak terduga ya guys ya, dari seseorang yang mungkin kamu tidak kenal gitu loh guys ya. Tiba-tiba aja nolongin kamu pada saat yang sangat urgent, atau pada saat kejepit gitu loh guys ya, benar-benar kamu itu mepet banget ya, nggak tahu harus gimana lagi, nggak ada yang bantuin, tiba-tiba ada pertolongan datang. Nah itu adalah salah satu karma baikmu, dimana di masa lalu atau kemarin-kemarin kamu pernah bantuin orang iya, dan semesta membalas kebaikan kamu dengan mengirimkan bantuan balik kepada dirimu ketika kamu berada di dalam situasi yang urgent. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita berbuat baik, di sini pesannya ya, lakukanlah kebajikan tanpa perhitungan, tanpa menghitung-hitung berapa banyak sudah melakukan kebaikan atau dharma ya. Kita nggak perlu menghitung-hitung lagi ya guys ya. Terus lakukan kebaikan dan kebaikan ya. Maka itu akan menjadi salah satu cara juga ya untuk bisa mengurangi karma buruk kita gitu loh guys ya, agar kehidupan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Itu kenapa sangat direkomendasikan untuk selalu berbuat kebajikan dan menebarkan kebaikan, agar itu bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, karena kebaikan identik dengan energi cinta, dan energi cinta itu terkoneksi dengan energi semesta. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke.
Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.